Inilah kenapa lu ngerasa gak punya waktu buat hobi. Lu bilang, gue pengen gambar lagi, gue pengen main skateboard lagi, gue pengen main musik lagi. Tapi waktu dan tenaga selalu hilang entah kemana. Kenyataannya, lu bukan gak punya waktu, lu cuma terlalu banyak distraksi. Coba jujur sama diri lu sendiri, berapa jam yang lu habisin cuma buat scrolling medsos. Padahal itu sebenarnya waktu yang bisa lu pakai buat hobi. Jangan bilang gua gak punya waktu, gua sibuk kerja, kuliah atau apapun itu. Karena sebenarnya lu punya waktu. Semua orang punya 24 jam sehari. Tapi kenapa ada orang yang bisa ngelakuin hobinya sejam sampai 2 jam per hari, sementara ada orang yang baru coret-coret di kanvas aja udah merasa bersalah? Jawabannya bukan karena mereka punya waktu lebih banyak, tapi karena mereka mengatur waktu mereka. Mereka tahu kalau waktu itu bisa fleksibel. Mereka tahu mana prioritas. Jadi lu bisa jadwalin hobi lu. Jadi mulai sekarang perlakukan waktu buat hobi itu kayak lu ngejadwalin meeting penting. Lu pengen ngelukis, tulis melukis jam 7 malam, 30 menit aja. Lu pengen menari, tulis nari 15 menit sebelum mandi. Lu pengen main musik, tulis main gitar 20 menit sebelum tidur. Gak perlu lama, yang penting lu ada niat dan slot waktu yang jelas. Dan jangan terlalu kaku juga, hidup kadang gak ketebak, jadi siap-siap buat adaptasi. Kalau waktunya mundur dikit dari jadwal gak masalah, yang penting tetap ada. Jangan tunggu waktu kosong. Waktu kosong itu dibuat, bukan ditungguin. Jadi cara pertama untuk punya waktu buat hobi adalah dengan atur prioritas waktu lu. Jangan merasa bersalah saat melakukan hobi lu. Di era ini dimana lu dituntut untuk selalu produktif, hustle culture, kalau lu istirahat lu gak produktif, kalau lu istirahat lu gagal, kalau lu gak hustling, grinding, ataupun membangun sesuatu, itu kayak lu ngapain aja gitu selama ini. Padahal hobi gak seharusnya produktif. Hobi seharusnya menjadi tempat lu istirahat dan bersenang-senang. Hobi itu seharusnya menjadi lawan dari budaya produktif. Ketika lu menari untuk menikmati pergerakannya, ketika lu ngebuat musik cuma karena mendengar suara alat musik tertentu, ngebuat lu seneng. Ketika lu ngelukis cuma karena pengen ngeliat campuran berbagai warna, itu bukan buang-buang waktu. Itu saatnya otak lu bermain, itu saatnya lu mengingat kalau lu itu manusia, bukan mesin. Jadi buang jauh-jauh pemikiran kalau hobi itu buang-buang waktu. Buat hobi lu lebih mudah untuk diakses. Seringkali kita nggak ngelakuin hobi bukan karena nggak punya waktu, tapi karena ribet duluan. Bayangin kayak gini, lu pengen ngegambar, tapi sketchbook lu entah di mana, pensil lu ketinggalan. Akhirnya lu malah buka HP terus nge-scroll medsos lagi. Makanya buat hobi lu itu gampang diakses. Siapkan alat-alatnya dari awal. Taruh di tempat yang kelihatan biar pas lu punya waktu luang tinggal pakai. Gak ada drama cari-cari dulu. Kalau lu suka main gitar, taruh deket meja kerja. Kurangi distraksi, matikan notifikasi, taruh HP lu di tempat yang jauh, cari tempat yang tenang. Kadang yang kita butuh bukan lebih banyak waktu, tapi waktu yang lebih fokus. Buat hobi lu lebih menyenangkan. Karena kalau hobi yang lu lakukan itu malah bikin stres, ya wajar aja lu gak mau meluangkan waktu buat hobi lu. Tapi ini yang sebenarnya terjadi. Kita ngebuat semua hal yang awalnya cuma buat senang-senang menjadi bentuk lain dari pekerjaan. Kita hidup di era dimana semua hal harus dimonetisasi. Hobi bukan lagi relaksasi, tapi jalan menuju hasil. Kita kehilangan kemampuan untuk melakukan sesuatu cuma karena itu menyenangkan. Itu feels good buat kita. Sekarang semuanya harus punya arah dan tujuan. Dan jujur ini menghilangkan kegembiraan dari melakukan hobi. Kita kehilangan kenikmatan dari hobi itu sendiri. Karena hobi yang dulu bikin kita tenang, sekarang malah jadi sumber tekanan. Yang ngebuat hobi spesial adalah dia adalah satu-satunya area di hidup lu di mana lu bisa payah atau buruk dalam sesuatu,
tapi itu bukan masalah. Lu hobi ngelukis tapi lukisan lu jelek, kayak lukisan anak SD, itu nggak masalah. Lu hobi buat musik tapi musik lu kedengerannya kayak suara panci jatuh, itu nggak masalah. Atau lu hobi menari tapi tarian lu kelihatan kayak orang lagi tantrum, semua itu nggak masalah. Karena hobi seharusnya adalah tempat lu bereksperimen dan mencoba hal aneh tanpa adanya konsekuensi. Dan cara terakhir yang bisa lu lakuin adalah membeli waktu. Gimana tuh maksudnya? Kalau lu ngerjain semua hal sendirian, coba bayar jasa orang untuk ngerjain kerjaan lu. Kayak misalnya kerjaan rumah, ngepel, nyapu, nyuci baju, dan lain-lain, kan lumayan menyita waktu tuh. Jadi coba lu bayar orang buat ngelakuin kerjaan-kerjaan yang bisa dikerjain orang lain, yang gak harus lu yang ngerjainnya. Kan lumayan tuh waktunya bisa lu pakai buat hobi lu. Itu yang gue maksud dengan membeli waktu. Banyak orang mikir hobi itu buang-buang waktu. Padahal hobi itu pengisi energi, bensin buat semangat hidup lu. Ketika hidup terlalu berat, hobi bisa jadi tempat lu istirahat, tempat buat balik, tempat buat bernafas. Lu gak butuh waktu 3 jam buat bahagia, buat ngelakuin hobi lu. Kadang 10 menit aja cukup, asal lu sengaja meluangkan waktu. Sekarang lu udah tahu gimana caranya punya waktu buat hobi. Tapi gimana kalau lu udah gak menikmati hobi lagi? Jadi gua rekomendasiin video di sebelah kiri ini yang merupakan video tentang cara menikmati hobi lagi.